Assalamualaikum, halo guys. Hari ini kita berada di Kecamatan Tinambung. Ini adalah pusat perekonomian di Kota Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, lumayan rame sih. Pagi-pagi ini sudah agak rame. Ini adalah aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung. Ini banyak mobil angkutan umum yang biasa dikenal kalau di daerah Sulawesi itu namanya PT-PT. Ini angkutan antar kecamatan, bisa juga antar kota. Ada yang sampai ke ujung Polewali, ada juga yang sampai ke Kabupaten Majene yang perbatasan. Namun angkutan kota ini relatif sangat terjangkau karena dia masih agak jauh lebih murah dibandingkan angkutan online yang ada pada saat ini. Kalau angkutan online-nya mungkin dari Kecamatan Tinambung ke Wonomulyo mungkin di angka ratusan kalau kita naik angkutan online, sedangkan kalau kita naik angkutan umum itu hanya berkisar di angka Rp20.000. Naik angkutan online itu ya menghidupkan masyarakat kecil. Cuma dari sisi pelayanan, kenyamanan ya sesuai lah dengan harga yang mereka butuhkan. Tapi ada juga loh teman-teman yang ingin nostalgia, ya kan, nostalgia untuk mereview kembali masa-masa lalunya ketika SMA, ketika bersama orang tuanya pergi kemana gitu, naik angkutan umum. Teman-teman bisa mencobanya untuk naik PT-PT. Ini Kecamatan Tinambung, Kelurahan Balanipah. Kelurahan Balanipah ini sangat namanya ini hampir bisa kita temukan di setiap kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu bagaimana kronologi sejarahnya, kenapa kampung-kampung di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu mempunyai kemiripan-kemiripan. Kampung Baru misalnya ada juga di tempat lain, Balanipah misalnya juga di tempat lain. Kemudian Baru misalnya, kemudian Lalam Panua, hampir ada semua di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten ini. Kemudian ya banyak sih. Banyak kesamaan nama dari kesamaan nama. Ini tadi guys, yang banyak antrian mobil itu adalah antrian BBM. Kami tidak tahu, hampir semua di kabupaten dan kecamatan yang ada SPBU-nya di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene itu selalu antrian yang sangat panjang. Kami tidak tahu penyebabnya apa, entahlah bagaimana, tapi saya tahu kami antri namun tidak pernah ada kelangkaan, selalu tercukupi. Apakah mungkin konsumsi mobile daripada masyarakat di Sulbar ini mungkin meningkat karena adanya angkutan online, sehingga kebutuhan BBM menjadi sangat naik. Olehnya itu kemungkinan harus ditinjau ulang jatah konsumsi BBM di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Karena sepengetahuan kami BBM itu di jam-jam 11, jam 12 itu sudah habis. BBM di SPBU itu di jam-jam segitu, jam 12 itu rata-rata sudah habis. Dan saya ini tidak tahu apa akar masalahnya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Jam 12 BBM habis. Mudah-mudahan pemerintah setempat yang melihat video ini segera melakukan kunjungan, mempelajari kenapa bisa sampai seperti ini, dan menarik kesimpulan dan memberikan solusi yang terbaik buat kita semua.
karena BBM itu adalah kebutuhan dan salah satu bahan bakar perekonomian suatu daerah, karena distribusi barang itu dan distribusi jasa itu menggunakan BBM. Ini sekarang kita masuk di daerah apa ya lagi namanya, apa lagi ya, saya lupa lagi namanya, apa ya kok lupa sih, apa ya, oh iya itu Desa Tamangale. Sekarang kita masuki Desa Tamangale, Kabupaten Polewali Mandar. Sepanjang jalan ini rumah itu nggak ada putus-putusnya, karena di Desa Tamangale ini ya, penduduknya juga cukup padat, bahkan sampai ke dalam ini banyak penduduk. Di sebelah kanan saya itu ke dalamnya ini penduduknya agak banyak rumah-rumah ini berdekatan ke belakang, dan dia mengikuti jalanan dan ada juga yang ke dalam. Ini Desa Tamangale. Nanti setelah Desa Tamangale kita masuki Desa Sabang Subik, Kecamatan Pambusuang. Ini masih Kecamatan Badanipa ya, Kecamatan Tinambung ya. Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung. Nah, apa nih? BUMD Desa Palis. Oh, Desa Palis ini masuk ya. Saya juga kurang hafal juga sih nama-nama desa dan wilayah-wilayahnya di Kabupaten Polewali Mandar. Karena Polewali Mandar itu sangat luas guys, belum lagi Indonesia. Polewali Mandar saja yang luasnya begini belum pernah kita jelajahi 100% lagi Indonesia. Ngeri. 1 NM asik juga. Nah, kita akan memasuki Desa Sabang Subik, Kabupaten Polewali Mandar. Nanti Desa Sabang Subik itu ditandai dengan Masjid Galut Tulu. Ada masjid besar di situ namanya Masjid Galut Tulu, nama akrabnya di masyarakat sini. Yang ada menaranya tinggi. Itu di sana sudah kelihatan ada menaranya warnanya putih. Nah, itu dia. Nah. Menaranya warna putih. Nah, itu dia Masjid Sabang Subik. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, video kita sampai di sini ya, di Desa Sabang Subik. Saya sudah buat perjalanan video dari Kecamatan Tinambung ke Kecamatan Pambusuang sampai Desa Sabang Subik. Nanti kalau naik ke atas lagi itu namanya Desa Pambusuang. Ya, Desa Sabang Subik, Desa Pambusuang sama Desa Bala. Ada 3 desa kalau nggak salah di sini. Dan inilah desa terpadat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Tidak tanggung-tanggung, satu desa itu wajib pilihnya itu di atas 5.000 pemilih satu desa ya. Namun jangan bandingkan di Jawa. Di Jawa beda lah sama di sini. Jawa padatnya ngeri. Mungkin bisa satu desa itu mungkin sampai ratusan ribu. Satu desa di sana mungkin sebanding dengan satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Ini Desa Pambusuang. Desanya para kiai, desanya para ulama, desanya ulama di Sulawesi Barat. Nah, depan itu ada pasar tumpah di kecamatan kecamatan ini masuk kecamatan Cambalagi ya kalau nggak salah sih, tapi ini Desa Pambusuang. Ini pasar tumpah yang tidak setiap hari ada, cuma sekali sepekan ya, sekali atau 2 kali sepekan dalam seminggu. Ada banyak bentor-bentor, karena di Polewali Mandar itu bentornya banyak.
di daerah-daerah kecamatan. Sedangkan kalau di Kabupaten Majene, di daerah kabupatennya itu bentor itu nggak boleh beroperasi dan nggak boleh melakukan apa ya, pengangkutan dan sebagainya. Tapi kalau di kecamatan-kecamatan bagian bawah Kabupaten Majene, misalnya Sendana, Kecamatan Tamerodo, Kecamatan apa lagi Tamerodo, Kecamatan Tubuh sampai Malunda, itu bentornya masih eksis dan ada. Nah, ini dia Desa Pamusuang. Setelah yang di sana itu, yang setelah jembatan itu, maka setelah jembatan itu kita akan memasuki Desa Bala. Jadi di Pamusuang itu kalau nggak salah ada 3 desa: Desa Sabang Subik, kemudian Desa Pamusuang itu sendiri, dan yang ketiga itu Desa Bala. Nah di sini ini setelah jembatan tadi ini namanya masuk area Desa Bala. Desa Bala itu agak ke dalam. Ini padat sekali masuk, teman-teman, sangat padat. Nanti di depan itu kita akan masuki tempat wisata yang lumayan terkenal sih di Sulawesi Barat, namanya Palipis. Yang ditawarkan di Desa Palipis itu adalah pantainya yang indah, guys. Pantainya yang begitu eksotis dan sangat menyejukkan mata ketika pagi memandang ke arah laut. Sangat menyegarkan. Teman-teman harus ke sini dan merasakan sendiri sensasinya. Oke, guys, video kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung di perjalanan selanjutnya. Kita sudah perjalanan dari Kabupaten Majene ke Desa Tinambung, dari Tinambung ke Desa Bala, Campalagian, dan setelah ini Palipis. Nah, nanti kita akan buat nanti perjalanan di Desa Palipis. Oke, teman-teman, karena kita sudah masuk di Desa Palipis. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.